Jatuh karena pukulannya tepat di muka, dia pingsan. Setelah itu apa yang terjadi? Ya begitulah, terjadi si penghuni yang udah duluan ada di situ minta untuk ada tumbal. Dan ya bener aja, si pemburu ini sebelum dibunuh, 2 bola matanya ini diambil, dan setelah itu selamat malam, selamat datang kembali di Lembah Hitam. Masih bersama saya, Joni Rafika. Dan malam ini kita akan bawakan cerita-cerita horor yang gak lucu dan cerita lucu yang gak horor. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengklik video ini, apalagi buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga selalu diberi kelancaran, selalu diberi kemudahan, dan selalu diberi kelimpahan untuk segala macam urusannya. Terus malam ini ada sebuah cerita kiriman dari seorang pendengar kita namanya Mbak Siti. Dan kali ini nama pengirim ceritanya kita samarkan karena cerita ini cukup eksplisit, menyangkut tentang sebuah kriminalitas massal. Jadi di sini nanti ada ya sebuah perbuatan kriminal lah yang ya pokoknya nanti tahu sendiri lah. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan skip video ini, dengarkan sampai habis, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus buat kalian yang punya cerita-cerita horor atau pengalaman mistis lainnya, boleh banget buat kirim ceritanya ke alamat email atau DM Instagram kita yang ada di bawah, dan kita langsung ke ceritanya. Oke, jadi cerita dari Mbak Siti ini di sini semua nama, tempat, dan pelaku kita samarkan, tapi nanti bakal ada clue mengenai tempat. Cuman buat kalian yang mungkin tahu di mana kejadian ini, ya kita simpan buat jadi rahasia aja lah, karena memang kejadiannya cukup eksplisit. Jadi ketika itu Mbak Siti ini berasal dari sebuah daerah di dekat kota Salatiga yang menjadi perbatasan antara daerah Salatiga dan daerah di sebelah utaranya Salatiga seperti Grobogan, Demak, Kudus, Pati. Nah, tempat tinggalnya Mbak Siti ini merupakan salah satu kampung di daerah itu. Dan cerita ini terjadi di sekitar tahun 80-an. Ketika itu di tempatnya Mbak Siti ini, kebanyakan warganya yang masih menetap di situ dan tidak pindah ya, otomatis. Kebanyakan mereka ini berpenghasilan atau berprofesi sebagai petani. Jadi kampungnya ini bersebelahan dengan ladang tempat mereka bertani. Nah, terus antara kampung dan ladang ini dipisahkan oleh sebuah sungai. Yang mana sungai ini jelas kadang itu jadi agak susah lah ketika mereka panen atau mungkin butuh angkut apa ke ladang ya kan, dari kampung ke ladang mereka nggak ada akses. Suatu ketika dibangunlah sebuah jembatan atas inisiatif warga kan, sebuah jembatan dibangun untuk jadi akses. Tapi anehnya jembatan ini masih belum begitu lama. Jadi masih hitungan bulan lah. Ketika dibangun itu memang musim panas. Sampai tiba musim hujan. Dan ketika musim hujan, jembatan ini roboh. Nah, yang aneh di sini, sebelumnya, sebelum dibangun jembatan ini, sungai yang airnya mengalir itu nggak pernah meluap bahkan ketika hujan deras. Tapi ketika itu kok nggak tahu kenapa sungainya meluap dan jembatan ini akhirnya roboh. Cuman dari situ mungkin ada banyak kemungkinan ya. Entah mungkin karena sampah yang menumpuk, akhirnya air sungai meluap, atau mungkin memang curah hujannya waktu itu tinggi, akhirnya meluap dan jembatan roboh. Itu kan ada beberapa kemungkinan ya kan. Akhirnya mau nggak mau, karena warga juga butuh akses buat
ya segala keperluan lah dari kampung ke ladang kan. Akhirnya jembatan itu dibangun lagi, diperbaiki, bangun ulang. Ini jembatan bentuknya jembatan cor ya, semen, batu bata gitu. Jadi jembatan kuat, bukan jembatan yang cuman kayu atau bambu. Soalnya buat akses mobil juga. Jadi kalau mereka panen itu kan pasti butuh mobil buat angkut-angkut hasil panen kan. Nah, jembatan yang baru ini dibangun itu nggak ada hitungan 2 bulan, baru 1 bulan, dan itu roboh lagi. Akhirnya, wah, ini mungkin kita perlu selamatan dulu atau apa gitu lah. Ada celutukan warga yang kayak gitu kan. Nah, dan akhirnya ketika itu didatangkanlah salah satu orang yang cukup orang pintar gitu lah, kita anggap aja orang pintar di kampung itu. Dia melakukan mediasi di lokasi itu, doa kan, gimana nih biar jembatannya nggak rubuh lagi, biar pembangunan jembatan ini lancar, jembatannya bisa awet. Nah, dari mediasi yang dilakukan sama si orang pintar ini mendapat apa ya, semacam bisikan atau apa dari sana, dari alam gaib, kalau warga di sini mau ngebangun jembatan ini dan jembatannya pengen utuh, si penghuni yang udah duluan ada di situ minta untuk ada tumbal. Sedangkan tumbal yang diminta ini dia nggak mau nih, kayak mungkin sesajian kayak buah-buahan atau apa, atau mungkin kepala-kepala binatang, biasanya kan gitu kan, bisa kepala kambing, kepala kerbau, atau ayam. Si penghuni jembatan ini minta 2 bola mata manusia. Kan gila kan? Ya jelas nggak ada yang mau dong, dari warga nggak bakal ada. Siapa sih yang mau ngasihin matanya buat tumbal jembatan kan? Nah, akhirnya ya semua warga nggak punya solusi dong. Nggak punya solusi, jembatan itu dibiarin lah. Masih dibiarin kayak gitu, warga masih ya seadanya, akses ke kampung, ke ladang itu masih ya apa adanya. Dan akhirnya suatu hari, ini masih nggak berapa lama dari kejadian mediasi ini ya, suatu hari ada seorang laki-laki datang nih, dan nggak ada warga yang kenal sama orang ini. Sore itu dia datang bawa motor sambil bawa senapan. Nah, dia ketemu sama salah satu warga. Mau kemana mas? Oh, ternyata si orang ini datang untuk buru. Jadi lokasi kampungnya ini deket sama hutan jati. Jadi ya anggap aja kampung, sungai, ladang, habis itu seberangan langsung sama hutan jati. Dan hutan jati di daerah itu masih cukup lebat, ya kan. Si orang ini datang buat nyari binatang buruan. Ya, motornya diparkir tepat deket di sungai yang jadi perbatasan antara kampung dan ladang. Motornya diparkir, dia pergi ke hutan. Dan salah satu warga yang ditemuinya ini, ternyata dia menemui warga yang lainnya. Dia ngasih tahu kalau ada orang datang, gini. Dari situ muncullah sebuah rencana di mana warga kampung ini bakalan numbalin si orang yang nggak mereka kenal ini untuk diambil matanya untuk tumbal jembatan itu tadi. Nah, akhirnya dari satu inisiatif warga ini, ya kan, beberapa warga ini setuju nih, motor yang tadi diparkir di sebelah sungai dipindah, sengaja disembunyiin sama warga. Dan ketika itu benar, sore hari si pemburu ini datang, dia bawa hasil buruannya lah, dia datang ngambilin motornya, dan dia otomatis dong, motor saya kok nggak ada, gimana ini? Dan dia celingak-celinguk di situ sendirian, nggak ada orang, ya kan, bingung. Akhirnya mau nggak mau dia jalan ke kampung terdekat, dan kampung terdekat ini merupakan kampung yang ya barusan dia lewatin itu. Di situ dia ketemu sama salah satu warganya. Terus dia tanya ke warga itu, dia minta tolong lah, dia cerita apa yang dia alami.
Jadi, Pak, ini motor saya tadi saya taruh di sini, tapi setelah itu hilang gini. Dan salah satu warga ini ya dia, wah, kok bisa Mas? Cuman dia ngakunya nggak bakal di sini, nggak ada lah pencuri kayak gitu. Terus dia nyaranin nih ke orang ini, Mas, istirahat dulu aja, habis ini saya lapor ke Pak RT biar nanti dibantu sama untuk ngurus ke pihak yang berwajib. Nah, akhirnya mau nggak mau kan, karena si pemburu ini nggak punya pilihan juga, motornya hilang, dia nggak bisa pulang. Otomatis kalau dia mau pulang, jalan kaki dong. Terus dia istirahat tuh, dia duduk dulu di salah satu rumah yang disaranin sama bapak-bapak ini tadi. Terus si bapak-bapak ini pergi, dia ngakunya lapor ke RT untuk ya ntar biar dibantuin ke polisi gitulah. Nah, belum lama si pemburu ini istirahat kan, beberapa warga tuh datang ngambilin dia. Dia langsung bangun tuh, dia duduk langsung bangun ngambilin warga yang datang itu. Dia baru mau ngomong, Pak, belum selesai si pemburu ini ngomong, tiba-tiba satu warga yang datang ngedeketin dia langsung pukul. Dia pukul si pemburu ini, dan pemburu ini otomatis jatuh dong. Jatuh karena pukulannya tepat di muka, dia pingsan. Setelah itu apa yang terjadi? Ya begitulah, terjadi sebuah dan ya bener aja, si pemburu ini sebelum dibunuh, dua bola matanya ini diambil, dan setelah itu ya otomatis dia pendarahan dan baru meninggal. Dan bener, dua bola mata si pemburu ini dibawa tuh. Jadi dari beberapa warga yang udah ngelakuin semua ya kegilaan itulah, dia ngelapor ke orang pintarnya tadi kan, sampai akhirnya malam itu juga dua bola mata yang udah mereka dapat ini ditanam ke lokasi tempat pembangunan jembatan ini nantinya. Dan disitu didoain segala macam lah, ritual semua dilakuin. Terus ya benar, nggak berapa lama dari hari itu jembatan itu dibangun. Dan ternyata ya semua yang dijanjikan sama yang membisiki si orang pintar ini memang terjadi. Jembatan ketiga setelah diberi itu, jembatan itu awet sampai sekarang pun masih berdiri. Terus karena cerita ini emang cukup eksplisit ya, jadi sebenarnya kejadian yang ada di kampung itu nggak semua warganya setuju. Soalnya ya emang, ya siapa sih yang mau diambil bola matanya buat jadi tumbal ya kan? Dan siapa juga orang yang tega kan buat numbalin orang lain untuk kepentingan, ya walaupun itu kepentingan masyarakat lah, kepentingan banyak orang, tapi kan cukup gila ya kan. Dan ini kan si orang ini setelah bola matanya diambil, kabarnya sih sama warga dari cerita yang saya dapat, jasadnya tetap dimakamkan secara layak, walaupun kepergiannya tidak layak, tapi jasadnya masih dimakamkan secara layak. Dan sampai saat ini pun nggak ada yang tahu identitas orang ini, dan ya gitulah, semuanya masih mungkin kalau ada orang yang bersangkutan dengan orang yang hilang ini, itu tetap menjadi misteri bagi keluarga yang bersangkutan. Dan ya sebenarnya warga setempat juga banyak sekali meminta maaf yang sebenarnya sebesar-besarnya untuk korban. Dan sekian cerita kiriman dari Mbak Siti ini. Lumayan ini daripada horor lebih ke true crime gitu ya, kayak sebuah cerita kita yang pernah kita ceritain tentang Samsul itu. Cuman bedanya kalau di cerita Samsul itu kan emang penghakiman massal ke seorang preman yang sudah meresahkan warga gitu kan. Nah, gimana nih pendapat atau komentar kalian? Boleh banget buat ditulis di bawah. Atau buat kalian nih yang punya cerita-cerita atau pengalaman horor lainnya, atau mungkin punya cerita true crime kayak yang barusan, boleh banget buat kirim ceritanya ke alamat email atau DM Instagram kita yang akan kita cantumkan di bawah juga. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak video kita sampai habis.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga selalu diberi kelancaran, semoga selalu diberi kesehatan, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.